berurusan dengan hal yang remeh-temeh gitu, apalagi kaitannya dengan pendidikan. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negeri ini? Karena nggak ada suatu hal yang penting yang kita pikirkan gitu. Esensial lah itu. Esensial gitu. Apalagi kemarin, Bung. Ini mungkin sekitar 2 minggu yang lalu gitu ya. Saya awalnya itu datang ke sebuah hotel bintang 5 gitu ya. Ingin mengikuti sebuah kajian agama gitu. Karena kajian ini mengundang seorang ulama dari luar negeri gitu. Dan di saat bersamaan ada sebuah sekolah swasta yang yang istilahnya saya nggak usah menyebutkan namanya. Ini adalah sebuah sekolah swasta yang ngetop gitu ya. Nah, mereka mengadakan wisuda, Bung, untuk tingkat SMA-nya. Nah, saat itu saya melihat, awalnya saya pikir ini adalah acara wedding gitu, karena begitu glamornya gitu. Saya melihat orang-orang yang hadir gitu ya di acara itu mereka tuh seperti kayak dandan habis-habisan gitu. Jadi kayak lebih ke tepatnya ke berlebihan ya Pak. Benar. Ya gimana gitu sih, make upnya gitu berapa gitu? Iya benar. Untuk bintang 5 lagi. Benar. Yang cewek gitu ya, wah make upnya jangan ditanya deh. Artis juga kalah gitu. Belum lagi pakaiannya gitu. Yang saya lihat ini nyewa atau beli gitu kan. Kalau beli pasti mahal. Kemudian yang prianya mereka pakai jas gitu. Ini kan kesannya apa ya? Sesuatu hal yang tadi Agung bilang berlebihan gitu. Mau jadi tidak hanya untuk menghadiri wisuda gitu. Dan ini hanya di jenjang tingkat SMA, bukan jenjang tingkat S3 gitu. Nah, coba kita bayangin ya, itu orang tuanya harus mengeluarkan biaya yang berapa besar? Habis itu. Benar. Hanya untuk memenuhi ya hasrat mungkin keinginan pihak sekolah. Betul. Nah, oke lah kalau misalnya ada sebagian murid gitu yang berkeinginan melaksanakan sebuah wisuda gitu. Dan seperti yang ini Pak, seperti yang dicuitkan nih Pak. Katanya kata ibu-ibu itu intinya seperti ini. Saya mewakili anak-anak yang tidak berkesempatan untuk mengikuti, atau misalnya tidak berkesempatan untuk melanjutkan ke universitas. Jadi momen wisuda itu kalau SMA sih sebaiknya diadakan. Tapi kalau TK SD sih, TK SMP sih nggak usah. Kenapa tuh kalau SMA boleh diadakan? Karena momen-momen yang kan SMA itu notabene-nya dia akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan. Tapi kalau misalnya SD, SMP, SMA kan masih di situ aja. SD, SMP gitu. Benar. TK. Kalau saya sih ngeliatnya gini, Bung. Kalau dari jenjang pendidikan SMA mereka tidak memiliki kesempatan ya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oke lah. Kayak momen gitu kayak. Itu adalah kayak hari terakhir mereka gitu. Mereka menjalani sebuah jenjang pendidikan, merasakan wisuda, merasakan suatu seremonial gitu. Nah, tetapi kalau misalnya hal itu tetap kita ingin berlangsungkan, ya biasa aja lah. Jangan hal yang berlebihan. Gitu. Intinya kan itu. Ambil momennya aja lah gitu. Benar. Yang penting ada momen, ada kenang-kenangan. Benar. Selesai udah gitu. Cukup hal yang sederhana. Iya betul. Kan intinya esensinya gitu. Dengan adanya wisuda ini kita merasakan gitu bahwa selama kita berjibaku gitu ya dalam menjalani hari-hari kita gitu, kita diapresiasi gitu kan. Dengan adanya wisuda ini kita diakui lah bahwa kita ini berhasil gitu menjadi seorang pelajar yang akhirnya kita diakui gitu bahwa kita menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut gitu. Nah, tetapi kalau misalnya hal ini malah menjadi bumerang gitu ya, terutama bagi orang tua karena mereka harus mengeluarkan biaya yang begitu besar, ini menjadi masalahnya, Bung. Karena pasti orang tua akan berupaya gitu demi kebahagiaan anak-anaknya. Mereka nggak mau gitu, misalnya anak-anaknya tidak dapat menjalani prosesi wisuda diakibatkan misalnya mereka nggak punya uang. Mereka akan rela, Bung, untuk pinjam sana sini gitu.
Nah, tetapi kan coba lihat gitu, dengan cara kita melakukan wisuda yang berlebihan ini, banyak kan orang tua yang menjadi korbannya gitu. Kita hanya memuaskan nafsu sesaat gitu. Setelah wisuda bagaimana hasil akhir dari pendidikan anak-anak kita? Iya, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan juga kan. Nah di sini Bung yang saya lihat betapa naasnya gitu nasib para orang tua gitu Bung. Kalau hal ini terus menjadi tradisi gitu, kan hal ini menjadi viral Bung. Pasti karena ada penyebabnya kan. Banyak orang tua yang tidak memiliki kemampuan gitu untuk memuaskan nafsu para orang yang berkepentingan gitu. Apalagi kan sampai mereka coba saya lihat gitu di internet sampai mengungkapkan unek-uneknya gitu ya ke Menteri Pendidikan gitu, karena mereka merasa bahwa hal ini kan nggak ada hubungannya gitu ya dengan pendidikan yang dijalani oleh anak-anak mereka gitu. Kenapa mereka tuh harus dibebankan lagi gitu dengan hal nggak ada esensinya? Nah ini Bung yang saya lihat gitu ya, kalau misalnya kita tidak mau memikirkannya berkaitan dengan kualitas pendidikan yang anak-anak kita terima ya. Iya. Ya bagaimana gitu kualitas sumber daya manusia di negeri ini bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kita hanya selalu membahas hal yang remeh-temeh gitu. Ya seharusnya kan pemerintah sadar gitu. Betul. Bahwa tanggung jawab mereka lah yang harus memperhatikan gitu ya. Jangan mau responding begini ya, Pak. Harus responding. Ini kan kasihan gitu, Bang. Akhirnya kita punya belum ada kabar. Punya seseorang yang bertanggung jawab di dunia pendidikan ini. Tugas mereka ngapain gitu. Nah, di sini, Bung, saya ini sebagai seorang yang berada di dunia pendidikan juga ikut menyuarakan lah hati nurani ya sebagian besar masyarakat yang keberatan gitu ya dengan adanya wisuda ini gitu. Apalagi kalau hal ini kita laksanakan di jenjang pendidikan yang paling bawah. Sebenarnya apa esensinya gitu? Apakah ini bisa merubah gitu kualitas para pelajar ya di negeri ini gitu? Benar juga. Kalau ini tidak bisa merubah kualitas para pelajar ke arah yang lebih baik, ya ngapain kita harus laksanakan gitu? Apalagi menjadi korban itu adalah para orang tua. Kasihan. Iya, zamannya lagi begini. Gitu. Benar. Apalagi keadaan ekonomi lagi sulit-sulitnya saat ini gitu. Kita baru aja mengalami pandemi gitu kan. Nah jadi di sini Bung, kalau harapan saya kepada para pemangku jabatan, ya ini yang paling gitu, mereka harus pikirkan. Ayolah, buka hati nurani kita gitu. Jangan sampai orang-orang yang ada di bawah kita itu yang mendapatkan dampak buruknya. Baik, terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Tentang wisuda. Wisuda. Oke, baik, silakan langsung mau tanyakan. Kalau misalnya mau tanyakan bisa langsung di kolom komentar, atau misalnya langsung tanyakan lewat Gmail juga tidak jadi masalah, atau mau cek link deskripsi lainnya silakan, mau gabung Telegramnya, lihat artikelnya, mau sebar artikel silakan diperbolehkan. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.